Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Paga TV di mana berada. Hari ini hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2022 bersama saya host Paga TV Ridin Susanti yang hari ini akan menyiarkan langsung di channel Paga TV. Oke, hari ini sangat luar biasa karena pada sore hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa karena kegiatan ini bukan kegiatan untuk Komnas Perlindungan Anak ya. Komnas Perlindungan Anak itu apa dan barangkali teman-teman di sini ya penasaran apa sih Komnas Perlindungan Anak yang sekarang ini lagi marak di Malang Raya. Jadi kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita sore hari ini. Tuh narasumber pertama yaitu ada Ustadz Iko Caniago. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ridin undangannya. Boleh diperkenalkan dirinya Ustadz Iko? Saya Igo Caniago. Saat ini aktivitas sebagai direktur di Lembaga Zakat Indahnya Sedekah Foundation dan juga aktif di beberapa komunitas parenting. Dan saat ini mendapat amanah sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Malang. Oke, untuk narasumber kita yang kedua yaitu Bunda Haja Dewi Irfani SHUT CHE CEMPH. Beliau adalah Ketua Komnas HAM Kabupaten Malang. Silakan diperkenalkan dirinya Bunda. Assalamualaikum, nama saya biasanya dipanggil Bunda Dewi, kalau panjangnya Dewi Irfani. Saat ini amanah saya cukup banyak. Saya kebetulan saat ini juga sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak. Kalau Ustadz Igo tadi di kota, saya di Kabupaten Malang ya. Saya di Kabupaten Malang. Kemudian saya selain itu saya Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Malang. Saya ketua dari komunitas kepribadian dan karakter positif Indonesia Kabupaten Malang. Saya beberapa pembina dari beberapa komunitas dan organisasi lain juga. Dan saat ini saya sebagai pemilik dan pengelola dari sebuah klinik dan untuk persiapan rumah sakit holistik. Kliniknya ini di mana saya praktek di klinik saya sendiri sebagai profesional hipnoterapis Islami dan saya sebagai internasional instruktur hipnoterapi yang insya Allah di Malang Raya baru 1 orang ya. Wah, keren sekali ini. Ini yang kemudian sangat menggelitik karena relate banget ya dengan soal anak ya. Karena kalau masalah anak ini relevannya dengan ini ya bagaimana mental anak dan sebagainya. Nanti kita kita bahas secara tuntas bersama Bunda Dewi. Dan untuk narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Muhammad Wahyu Nur Agung Satrio SH. Beliau adalah sebagai sekretaris di Komnas Perlindungan Anak yang ada di Malang Raya. Silakan diperkenalkan dirinya Pak Agung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya tadi sudah disebutkan, tinggal panggilannya yang belum disebut. Ya. Terlalu panjang namanya. Panjangnya terlalu panjang. Jadi bingung ini Pak mau dipanggil apa ini. Ya, nama saya Agung, bisa dipanggil Wahyu, tapi biasanya lengkap bisa panggil Wahyu, Agung biasanya, Pak. Tapi lebih banyak Agung gitu. Terus saya tinggal di Kota Batu. Kebetulan saya sekretaris LBH Ansor Kota Batu. Juga di sana saya di gedung PCNO Kota Batu, kantornya di sana. Terus juga saya sekretaris Kota Batu, bukan di Malang Raya, Bu. Ya. Gitu. Karena ini Malang Raya ya, jadinya dari kabupaten ada, kota ada, juga dari Batu juga ada. Oke. Baik, itu saja, terima kasih, Bu. Oke. Hari ini kita akan membahas terkait sosialisasi Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Nah, khususnya ini yang ada di Malang Raya. Nah, beliau ini orang-orang hebat yang ada di Malang Raya, di mana mereka beliau ini akan sharing terkait apa sih
tujuan dari didirikannya yaitu Komnas Perlindungan Anak yang ada di Kota Malang, Kabupaten dan Kota Batu. Kalau boleh tahu ini Ustadz Iko bisa dijelaskan profil atau mungkin visi misinya itu Siap. apa saja? Ya, Bismillah. Kalau dari Komnas Perlindungan Anak sendiri, itu sebenarnya sudah cukup lama ya berdirinya. Jadi dari awal berdiri itu saya harus lihat ini nih, kerpean dulu nih. Jadi kita berdirinya itu tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta. Nah, waktu itu mungkin kalau ayah bunda tahu, yang terkenal pendirinya itu namanya Kak Seto ya. Dan juga ada Kak Aris Sirait. Nah, alhamdulillah untuk saat ini kita di Komnas Anak kan berarti sudah cukup lama ya bergerak di bidang perlindungan anak. Dan untuk visi misinya sendiri, kalau Komnas Anak itu visinya yaitu terwujudnya kondisi perlindungan anak yang optimum dalam mewujudkan anak yang handal, berkualitas dan berwawasan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Sedangkan untuk misinya sendiri yaitu melindungi anak dari setiap orang atau lembaga yang melanggar hak anak, serta mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak anak. Itu mungkin sekilas dulu ya, Bu Ririn. Iya, iya. Ini memang luar biasa ya, yang di masyarakat itu memang antara hubungan anak dengan orang tua itu kadang memang harus dibenahi karena mungkin ada ini ya masalah-masalah kayak gitu, yang terkadang masalah itu karena bertumbuh-tumbuh akhirnya menjadi kebiasaan Ya, betul. kayak gitu. Nah, mungkin hari ini dari Bunda Dewi ini akan memberikan mungkin sedikit pengalamannya di lapangan terkait dengan bagaimana sih hubungan orang tua dan anak yang baik itu. Mungkin juga ada kasus-kasus seperti apa yang beliau mungkin sudah pernah memberikan solusi atau mungkin ini ya terkait mulai dari mentalnya, pendidikannya dan sebagainya. Monggo Bunda, bisa dijelaskan. Terima kasih, Rin. Mungkin saya sebagai profesional hipnoterapis Islami, saya sebagai family coaching, juga sebagai coach dari pemberdayaan diri dan pengembangan diri khusus untuk anak-anak dan remaja. Dan ternyata tadinya brandingnya anak dan remaja, tapi ternyata orang dewasa juga banyak. Mulai dari orang tua ini Bunda, karena anak-anak itu kan tidak terlepas dari figur orang tua juga. Iya. Nah, seperti itu. Memang kita harus sadari ya, memang anak itu adalah cerminan orang tua. Maka biasanya untuk pasien atau klien yang datang ke ruang praktek saya, yang tadinya datang dengan mengeluhkan permasalahan anak, dari mulai anak tidak percaya diri, anak yang kena bully, trauma, fobia, misalnya trauma dari bullying atau apapun, dari gadget dan sebagainya. Sebelum saya tangani anaknya, biasanya saya harus bereskan dulu di ranah orang tua. Karena seringkali kalau misalnya anak dulu yang saya terapi, anak dulu yang saya beri edukasi, tetapi saya tidak memastikan adanya perubahan di pola pengasuhan orang tua kepada anak, seringkali perubahan anak kemudian dilemahkan lagi dan dimentahkan lagi oleh orang tuanya yang belum teredukasi. Nah, dari situ kemudian langkah efektifnya ternyata memang harus beres dulu di sisi orang tua. Di sisi orang tua itu tidak hanya pola pengasuhan secara fisik ya. Yang terpenting adalah kehangatan emosional, kemudian dari segi spiritual itu harus dipastikan dulu orang tua sebagai pancaran terbaik dari energi kepada anak, karena seorang tua adalah sosok otoritas untuk anak. Itulah yang menjadikan penting dan hampir bisa dipastikan ya, masalah anak termasuk dari perlindungan anak, adanya kekerasan dan sebagainya, ada satu sisi abai dari sisi orang tuanya. Entah abainya di sisi apa, kadang setiap kasus itu kompleks dan punya konteks sendiri-sendiri. Bisa dikatakan abai itu bukan sepenuhnya kita menyalahkan orang tua, karena orang tua memang kadang tidak paham ilmunya atau tidak dalam posisi mempunyai daya juang. Misalnya orang tua sedang sakit, anaknya kemudian kemana-mana gitu ya, ikut di komunitas yang tidak baik, misalnya ada
Justru bahkan di zaman Rasulullah dulu ketika ada orang tua yang sibuk syiar dan berdakwah kepada umatnya, ya. Sebenarnya orang-orang yang diberi keluangan waktu itu harus mengambil peran parenting kepada anak para aktivis itu tadi. Karena seringkali masalah-masalah anak selesainya tuh tidak dari orang tuanya sendiri, justru dari bantuan dari orang lain. Seringnya begitu. Memang harus sinergi. Iya. Dari sinergi dari berbagai. Jadi memang ini Bunda ya, bukan hanya dari orang tuanya aja, tapi harus ada orang ketiga juga yang bisa membantu si anak ini untuk sehat mentalnya juga, seperti itu. Iya, karena seringkali anak dan orang tua karena ketidakpahaman itu kan pola komunikasinya terputus. Iya. Harus ada orang yang menjembatani. Karena kadang Iya. mungkin nggak nyaman ya Bunda ya, mau Iya. bercerita dengan orang tua, mungkin kan Iya. seperti itu. Jadi butuh jembatan seperti Bunda yang untuk menengahi ya. Iya. Seperti itu. Oke. Kalau ini Pak Agung, ini kalau untuk undang-undangnya nih terkait perlindungan anak itu bisa dijelaskan Pak Agung, monggo. Baik. Jadi begini Bu, untuk undang-undang terkait anak itu memang sebelumnya memang sudah ada. Akan tapi kan anak-anak itu tidak bisa dipenjara. Dan rata-rata setelah saya tangani, saya juga praktisi hukum Bu. Kebetulan saya juga pengacara, belum tadi saya sebut. Saya tangani anak itu waktu saya kejadian pegang perkara istilahnya pencurian. Itu usianya masih 15 tahun yang pertama, yang adik yang ketiga itu. Terus yang kedua kakaknya itu usia sekitar kurang lebih 18 tahun, hampir 19 maupun 12 itu 21. Terus yang ketiga sudah dewasa, dan yang di penjara itu yang sudah dewasa. Dan dua anak ini sudah dapat dikembalikan kepada orang tuanya. Majelis hakim pun juga sudah mengembalikan ke orang tuanya karena sudah usianya tidak sesuai dengan undang-undang yang tersebut. Masuk di bawah umur Iya, gitu masih ya di Mas bawah ya. umur. Tapi kalau misalkan sudah undang-undangnya sudah memasuki istilahnya memenuhi syarat, bahwasanya bisa dipenjarakan di Blitar. Kalau di Malang ini, Batu maupun Malang ini di Blitar sana tempatnya Bu. Itu mulai Khusus usia berapa Pak Agung? Itu 7 sampai 7 itu Pak. Mulai usia 7 tahun tahun. sudah bisa ya. Kalau unsur pidananya memang Sudah memenuhi. terpenuhi itu. Nah, kalau misalkan nih sekarang itu kan banyak kasus-kasus bully tuh. Kalau kasus bully di sekolah-sekolah itu menurut Pak Agung gimana? Nah itu yang marak sekarang itu Pak. Kasus bully itu memang sulit untuk dicegah ya Bu ya. Apalagi Iya. namanya anak-anak ya Iya. sulit untuk dibilangi. Itu yang agak ya istilahnya ya yang wajib guru itu yang harus bisa mengimplementasikan bagaimana memberikan istilah didikan yang terbaik untuk murid-muridnya, dan juga mungkin lingkungannya itu juga seperti apa kan gitu Bu. Seperti itu. Tapi salah satu tugasnya untuk sosialisasi bullying itu juga dari Komnas Anak. Kita sering mengadakan sosialisasi bullying, anti bullying ke sekolah-sekolah. Nah, jadi nanti dari podcast ini, dari siaran Paga TV, dari sekolah-sekolah ingin mengundang kami untuk sosialisasi tentang anti bullying itu juga bisa. Wah, keren ini pasti pemirsa dimanapun berada pasti nih ya. Mungkin kalau mau ini ada sosialisasi itu bisa menghubungi siapa, Ustaz? Jadi kalau di kita kan memang di Malang Raya ini ada 3 ya. Ya. Jadi saya di Malang Kota, ada Bunda Dewi di Kabupaten Malang, dan juga Pak Agung. Kita punya sekretariat masing-masing ya. Kalau di Pak Agung sih sudah punya tempat strategis ini Di Balai Kota Kota Among Tani. Oh, yang khusus Batu di sana ya. Di Balai Among Tani Mungkin lantai 2. kalau untuk pemirsa Paga TV itu wilayah Batu itu bisa menghubungi kontak berapa Pak Agung? Bisa di 087 861 851. Pelan-pelan Pak Agung. Temen nanti kalau nyatet Iya. ketinggalan. Biasanya ada di bawah ini. Iya, nanti Bisa dibantu ya. dicatat, Pak. Agak pelan Pak Agung. Berapa nomornya Pak Agung? 087 861 851 600. Itu bisa langsung hubungi saya, nanti bisa dikoordinasikan dengan saya. Itu yang wilayah Wilayah Batu. Kota Batu, Oke, yang untuk wilayah Kota Malang Ustadz Iko, Kalau di kontak Malang personnya berapa? sementara ini di kantor saya sambil mau lobby-lobby kantor pemerintah yang bisa kita ajak kerjasama. Jadi untuk di Malang Kota itu bisa menghubungi saya, nomornya di 0856 931 93165. Oke, dan untuk yang kabupaten, Bunda Dewi bisa menghubungi di kontak person berapa, Bunda? Yang kabupaten insya Allah mungkin lebih mudah ya untuk diakses karena kami sekarang sudah punya IG.
Wah, Ya. keren. IG-nya namanya Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Di sana sudah tertera nomor CP yang bisa dihubungi langsung, dan kantor sementara ada di Turen, ya di kantor saya juga. Sekretariatnya di Jalan Sudirman. Mungkin untuk teman-teman di luar sana, baik itu di kabupaten, kota maupun Batu, boleh langsung misalnya ke kabupaten dulu, tapi posisi ada di kota, nanti kita sambungkan ke kota. Bukan berarti kesulitan di kota, terus kemudian sulit mengakses, tidak. Boleh lewat kabupaten, karena kebetulan yang ada IG di kota Batu sudah ada IG, Bu? Masih baru mau dibuat. Baru dibuat. Yang ada OTW ya Pak Agung? Ini Soalnya baru saya kemarin rapat tuh. kami di kabupaten itu memang berusaha untuk bergerak, karena masalahnya sudah banyak ini yang laporan. Sudah ngantri ya Bunda. Iya, sudah nanti yang laporan, jadinya dibuatlah IG baru saja itu 3 hari yang lalu. Jadi di sana sudah tertera, boleh untuk yang teman-teman mungkin yang ada pelanggaran hak anak, yang mengalami atau menyaksikan langsung atau terlibat atau melihat misalnya, itu boleh dilaporkan kepada kami, ya, segala apapun yang terkait dengan pelanggaran hak anak, dari mulai misalnya kekerasan, pelecehan, atau pelanggaran hak yang lain. Di situ nanti ada di IG itu ada penjelasannya. Jadi bahkan nanti kasus-kasus yang pernah kita tangani yang terkait dengan pelanggaran hak anak yang sudah pernah selesai kami tangani, insya Allah juga ada di IG untuk menjadi gambaran seperti apa sih gitu ya. Jadi di sana ada gambaran pelanggaran anak itu, terutama untuk orang awam, jadinya lebih mudah ya untuk memahami, oh bahwa ini termasuk yang pelanggaran, ini yang bukan, gitu, seperti itu. Monggo silahkan ditengok-tengok IG-nya. IG-nya apa itu Bunda? Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Oke. Karena kita ini membuka seluas-luasnya untuk akses ke kami, karena dari pengalaman kami mendampingi kasus-kasus ya, ini para korban itu kadang untuk speak up tuh nggak berani. Iya, kebanyakan memang Jadi seperti itu. merasa sudah terintimidasi, takut nanti aibnya tercemar gitu ya, takut kena masalah hukum. Padahal kita sih sudah ada aturan-aturannya ya, sudah ada pakar-pakarnya, dan kita diselesaikan dengan keluargaan ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin merasa wah itu nanti berhubungan dengan polisi harus keluarin duit, enggak juga gitu ya. Karena di Komnas Perlindungan Anak ini memang kita non profit ya. Ya, insya Allah kita kawal ya, Bang. Ya betul, kita akan kawal terus. Karena kalau nggak dikawal, kalau bahasa medianya apa bagus? Bahaya. Nanti menguap begitu saja. Biasanya Ya, terutama akan ya mereka yang merasa kita wong cilik gitu ya, kita orang lemah, tidak berdaya, udahlah gak usah diangkat daripada nanti jadi masalah. Nah, itu sebenarnya akhirnya banyak pelanggaran hak anak menjadi menguap begitu saja. Dan biasanya ada pelanggaran hak anak itu selalu menyisakan trauma. Bagaimana kita mau membangun generasi yang gemilang, bagaimana membangun generasi yang punya kesejahteraan mental dan mandiri, itu saya rasa akan sulit dicapai kalau anak-anak masih terlanggar hak-haknya. Terutama kesejahteraan ini, kesejahteraan mental. Karena untuk menjadi orang yang sukses itu syarat utamanya mentalnya harus sehat dan sejahtera. Kalau mental sehat sejahtera, insya Allah dibawa berlari ke arah sukses itu lebih mudah, karena mental blok, luka-luka batinnya sudah bisa teratasi dengan baik. Itu merupakan tugas dari Komisi Perlindungan Anak, Bunda ya. Oke. Terus kalau untuk fungsi perlindungan anak itu seperti apa, Ustadz Iko? Jadi untuk fungsi dan tugasnya sendiri, jadi kita lebih banyak untuk mengkoleksi data dulu ya. Kita evaluasi data-data kita kumpulkan. Yang pertama yang dilakukan adalah pembinaan dulu atau perlindungan untuk si korban. Pencegahan juga. Nah, pencegahan itu juga termasuk, dan nanti setelah kita mulai pendampingan, proses hukum juga akan terus berjalan ya. Kan kita kawal tadi ya supaya kasusnya tidak menguap. Karena ada juga beberapa kasus dari keluarganya sendiri itu tidak mau meneruskan ke jalur hukum. Ada kalau salah satu contoh kasus ya, si anaknya ini diperkosa sama si pamannya, dan si pamannya ini polisi. Nah,
Kemudian Takut ya, Ustadz ya. ya, Karena yang takut. pertama karena polisi itu, yang kedua juga ternyata si orang tuanya ini baik bapaknya maupun ibunya dan sudah broken home ya, sudah pisah. Kedua bapak ibunya tuh cerai. Oh, Dan akhirnya si polisi ini menyuap si bapak dan ibunya dan proses ini tidak berlanjut ke jalur hukum ya, yang jadi korban kan anaknya. anak ya. Ya, kayak gitu Pak Agung, kasusnya gimana tuh? Kan repot juga ya kalau kita repot nggak juga kawal ya. seperti itu. Ya, tetap kita kawal dengan baik, dengan kekeluargaan itu saja. Karena memang Semampu kita tidak, ya, Pak Agung ya. tidak semua permasalahan harus jalur hukum memang. Ada nanti juga namanya di restoratif justice istilahnya. Itu di luar pengadilan, itu bisa kita selesaikan dengan keluargaan. Ya dalam artinya kita mediasi, sama seperti yang dikatakan Bunda tadi, ya kita memang harus istilahnya anak dengar orang tua, katanya orang tua saya Bu ya. Kalau duduk sudah di bangku saya sama orang tua, ya itu ibarat kata ya kayak sahabat. Iya. Jadi ya bukan orang lain ya. Nanti Iya, kalau iya, sudah selesai di ruang istilahnya kita sharing-sharing dengan orang tua, baru selesai itu ya kembali lagi ke habitat. Orang tua saya mendidik saya seperti itu ya, hanya ada apapun saya terbuka sama orang tua, terutama sama ayah saya. Jadi setiap saya ada masalah apa, saya seperti masalah hukum seperti ini, meskipun orang tua saya bukan orang hukum, jadi ya saya diberitahu, oh seperti ini loh nih anunya. Jadi saya terlalu terbuka sama orang tua. Jadi ibarat kata mungkin ya orang tua ini juga bisa kita sharing ya, untuk orang tua, untuk anak juga seperti apa. Jadi ya orang tua jangan semena-mena menjadi orang tua gitu Bu. Jadi orang tua bagaimana bisa menghangatkan kayak Bunda Bu ya, harus bisa memberikan istilahnya energi, Iya. Energi yang positif, ya. buat anak, biar supaya anak itu tidak curhat kepada orang pihak ketiga. Iya. Ya kalau orang ketiga itu baik, kalau enggak sudah Tambah nanti bahaya. kasihan anaknya ini. Iya itu ya Bunda. Ya memang beberapa unsur masyarakat memandang bahwa banyak kesulitan untuk mengawal permasalahan anak gitu ya, sampai ke ranah hukum dan sebagainya. Tapi walaupun begitu tetap namanya hak anak ya, demi untuk ya kesejahteraan dan masa depan mereka tetap kita perjuangkan. Ya kita ini pejuang anak lah gitu, bisa dibilang seperti itu. Pejuang hak anak, pejuang anak. Walaupun terstigma itu akan sulit gitu ya, selama kita yakin yang kita lakukan ini adalah sebuah kebenaran dan itu hal yang baik, dan kita yakin Allah akan selalu memberi kemudahan jalan, ya kita terus harus berjalan, harus berjuang. Segimana sulitnya, sulit itu kan di ranah kita manusia. Kalau untuk Allah mudah, akan dimudahkan insya Allah. Walaupun perjuangannya tidak mudah, memang kita rasakan tidak mudah ya, memang ya. Tapi justru tidak mudah itulah mudah-mudahan mempunyai nilai kemuliaan tersendiri di hadapan Allah, di hadapan semua masyarakat, insya Allah. Bismillah ya. Kita cuma bisa modal bismillah. Ya. Semoga semuanya lancar Bunda, kita semakin bermanfaat untuk sesama, terutama kebermanfaatan kita di Komnas Perlindungan Anak, khususnya di Malang Raya. Untuk closing statement hari ini Bunda mungkin? Ya bagaimanapun masa depan bangsa ini adalah tergantung dari generasi muda atau anak-anak kita. Kita mau dengan berkuar-kuar gitu ya. Nanti calon pemimpin bangsa itu harus begini. Tapi lihat dulu di masyarakat apa realitinya yang terjadi. Nah, hal yang dekat ketika ada hak-hak masyarakat, hak-hak anak yang masih terabaikan, itu kita harus berjuang dulu di ranah itu, agar anak-anak betul-betul bisa sejahtera dan bisa mandiri. Dan dari kesejahteraan mental dan kemandirian itulah insya Allah anak akan lebih mudah untuk diarahkan, akan lebih mudah untuk memiliki jiwa kepemimpinan untuk seorang calon pemimpin gitu ya. Bangsa itu harus sehat dulu mentalnya, harus hak-haknya terpenuhi dulu. Ketika hak terabaikan, biasanya ya sakit mentalnya tuh, ada luka batin, ada kelelahan mental, ada sumbatan-sumbatan emosi yang tidak terselesaikan, sehingga dari kesuksesan negara kita, dari hal yang terkecil dulu. Wah, keren sekali, ini tepuk tangan buat kita semua ya.
Baik pemirsa Pagak TV dimanapun berada, tidak terasa hari ini sudah 30 menit kita menemani untuk berbincang dan juga untuk berdiskusi terkait dengan Komnas Perlindungan Anak. Jangan lupa tadi disimpan, di save nomornya bila ada mungkin tetangga, saudara atau mungkin kerabat yang membutuhkan, bisa langsung kontak di Komnas HAM, di Komnas Perlindungan Anak, bisa di kabupaten, di Kota Malang maupun di Kota Batu. Sayangi anak Indonesia sebagai penerus generasi bangsa, sambut generasi gemilang tahun 2045. Stop kekerasan pada anak. Baik, untuk kesempatan sore hari ini saya selaku host Ririn Susanti mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh.